Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 381 di bawah batu singa. Zhao Fangquan, Raja Singa Amerika Selatan, memimpin. Singa itu melompat ke puncak yang dibangun sementara. Di belakangnya, seekor singa emas tidak menyerah sama sekali, mengikuti dari belakang, mengaum seperti bintang jatuh singa Amerika Selatan Zhao Fangquan. Mengikuti dia adalah Lingnan Lion King Lin Yan, yang pernah bertarung 300 ronde dengan Lion King Tian Baiwang di semester terakhir. Kali ini dia akan langsung menghadapi Lion King Amerika Selatan Zhao Fangquan. Pertarungan antara keduanya pasti akan terjadi. Menarik, mari kita tunggu dan lihat. Pembawa acara menggunakan suara bernada tinggi dan penuh semangat dari waktu ke waktu untuk mengobarkan suasana, dan sorak-sorai bergema dari segala arah. Pertempuran di area A langsung mencapai puncaknya. Selain Raja Singa Amerika Selatan Zhao Fangquan dan Raja Singa Lingnan Lin Yan, beberapa singa lainnya berhasil melewati rintangan satu demi satu. Bagi singa-singa ini, tidak sulit untuk mengatasi rintangan yang ada di hadapannya. Kendala sebenarnya adalah singa yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang mau melihat lawannya dengan mudah mencapai puncak. Pesta 1000 singa, 1001 singa, dan hanya satu juara. Suara gong dan genderang bergema di langit. Banyak mata yang melihat ke berbagai area, memperhatikan singa yang mereka dukung, dan berteriak serta bersorak. Hahaha, sangat disayangkan orang-orang di area G bertemu Chu Chen. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapat keberanian untuk mengepung Chu Chen. Mereka pasti melihat masa muda Chu Chen dan mengira dia mudah dibuli. Hahaha, bagaimana mereka tahu bahwa Chu Chen dikenal sebagai Grandmaster termuda di Provinsi Guangdong? Meskipun dia tidak termasuk di antara favorit untuk memenangkan Lion King ini, hegemoni, hei, bagaimana mereka bisa diintimidasi? Teleskop Xia Bei selalu menatap singa Chu Chen, dan senyum bangga muncul di bibirnya. Orang-orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saudara Chen mengambil tindakan. Namun, yang aneh bagi Xia Bei adalah Chu Chen, yang jelas memiliki kekuatan untuk melampaui semua singa di area G. Tidak terburu-buru melewati rintangan dan berjalan ke depan perlahan seolah sedang berjalan-jalan santai di taman kekuatan yang baru saja ditunjukkan Song Qiyu dengan kekuatan yang begitu kuat. Singa-singa lain tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah, dan mereka semua menghindarinya selama pertarungan. Saya mengerti. Xia Bei tiba-tiba menepuk pahanya. Pukul burung pertama dengan pistol. Tindakan saudara Chen dengan sengaja menghabiskan kekuatan bertarung singa yang berlari ke depan terlebih dahulu. Dan kemudian orang yang datang terlambat datang untuk mengambil alih. Saudara Chen benar-benar unggul. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa mengangguk ketika mereka mendengar analisis Xia Bei. Song Yan tidak jauh dari Xia Bei dan melirik Xia Bei. Tentu saja dia tahu bahwa Chu Chen ingin menonton pertunjukan dari belakang. Adapun apa yang akan dia lakukan nanti, Chu Chen tidak pernah memikirkannya. 1, 2, 3. Song Qiyu, si ekor singa, juga sangat santai. Dan dia bisa menghitung berapa banyak singa yang naik ke platform tinggi. Dia tidak sedang terburu-buru,
Kemenangan atas kelompok Wei Jinde barusan telah membuatnya menonjol, dan Song Qiyu masih tenggelam dalam rasa bangga. Pokoknya, ada 30 singa di satu distrik yang melaju ke babak kedua. 25.26.27 Chu Chen dan Song Qiyu sudah sangat dekat dengan platform tinggi. Pertarungan di platform tinggi telah dimulai. Aturan kompetisi putaran kedua sangat sederhana. Siapapun yang mendaki puncak tertinggi terlebih dahulu dan memilih yang hijau akan menjadi pemenang hari ini. Tempat terakhir, kakak ipar, ayo pergi. Begitu Song Qiyu selesai berbicara, tiba-tiba ada angin kencang di belakangnya, dan kekuatan agung menghantam hati Song Qiyu dengan sangat keras. Dia menggunakan gerakan kaki kilin seperti refleks terkondisi dan menghindari pukulan itu. Chu Chen juga menoleh ke belakang dan melihat seekor singa hitam gelap. Pada saat ini, kepala singa itu disangga, memperlihatkan wajah, afro emas, dan seorang pria berkulit gelap, *% tanda pagar A Keong, Terjadi keributan di tempat kejadian. Ya Tuhan, apa aku tidak terpesona? Pantas saja aku selalu merasa ada yang hilang. Ternyata Serp si singa liar Afrika itu ada di area G, padahal Serp adalah sosok sakti di dunia barongsai yang baru muncul di dunia barongsai. Beberapa tahun terakhir, dia telah melakukannya selama beberapa tahun berturut-turut, tak terkalahkan dalam 10 pertandingan. Dia juga termasuk di antara favorit untuk memenangkan kejuaraan. Jika saya ingat dengan benar, hanya ada tempat terakhir yang tersisa di area G. Chu Chen belum pernah berada di platform tinggi. Tapi dia tidak menyangka akan ada singa gila Afrika yang menunggunya pada akhirnya. Chu Chen, ceroboh. Menurutku, Raja Singa Afrika ini melakukannya dengan sengaja. Dia selalu menyembunyikan kekuatannya, dan tiba-tiba keluar di saat-saat terakhir hanya untuk menghentikan Chu Chen di ronde pertama. Diskusi meletus. Satu demi satu, mata terfokus padanya. Singa Afrika liar macam apa yang benar-benar rentan terhadap saudara Chen? Xia Bei mendengus dingin. Ekspresi Ning Zimo menjadi serius. Serp singa liar Afrika ini adalah pejuang bawaan. Hati Song Xie yang menegang. Tuan Ning, apakah maksud Anda Chu Chen tidak bisa mengalahkannya? Ning Zimo mengerutkan kening. Chu Chen belum masuk ke Xiantian. Dalam keadaan normal, dia harus menjawab bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi Ning Zimo telah melihat banyak keajaiban dalam diri Chu Chen, dan alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa meskipun dia adalah bawaan, Chu Chen akan punya cara untuk menghadapinya. Song Yan menahan napas. Chu Chen memandang Song Qiyu. Kakak ipar, apakah kamu mengerti? Song Qiyu bertanya. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Namun, makna umum dapat ditebak dari raut wajah Serp, singa liar Afrika yang lucu. Lawannya hanya tidak puas dengan penampilan Song Qiyu barusan, dan sengaja mencegatnya di saat-saat terakhir agar dia bahkan tidak bisa melaju ke babak kedua. Serp, singa liar Afrika, A Keong, Song Qiyu mencibir. Tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar tanda pagar. Audio milik Chu Chen Software bingung. Channel. Xiao Qiyu, kamu benar-benar bisa mengatakan itu? Aku hanya berbicara omong kosong. Lagi pula,
Aku tidak mengerti apa yang dia katakan, dan dia juga tidak mengerti apa yang aku katakan. Song Kyu tertawa. Jangan terlalu senang, orang ini adalah pejuang bawaan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Senyuman di wajah Song Kyu langsung membeku. Tidak bisa mengalahkannya. Song Kyu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap Chu Chen. Keduanya saling memahami. Bangkit, keduanya langsung melompat dan melewati rintangan terakhir. Serp mencibir, jika dia berani bertahan di akhir, dia pasti akan menghentikan Chu Chen. Serp sangat cepat dan bergegas ke depan Chu Chen dalam sekejap mata. Song Kyu terkejut, dan tiba-tiba suara Chu Chen terdengar di telinganya. Tanah adalah penjara. Begitu dia selesai berbicara, mata Song Kyu tiba-tiba berbinar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa jimat spiritual ditembakkan dari tangan Chu Chen dan mendarat di singa hitam. Chu Chen dapat menggunakan gambar sederhana tanah sebagai teknik penjara tanpa perlu meminjam jimat apapun. Namun, lawannya adalah pejuang bawaan, dan semakin sederhana teknik Kimen, semakin sulit efeknya. Chu Chen meminjam kekuatan jimat spiritual dan menggunakan seni menggambar tanah sebagai penjara. Tapi itu hanya membuat Soul Serp tergelincir. Namun, ini sudah cukup untuk Chu Chen dan Song Kyu. Saat Soul Serp tergelincir, Chu Chen berteriak ringan, dan Song Kyu langsung memanfaatkan kekuatannya. Keduanya melompat tinggi pada saat yang sama, melompati penghalang serp dan menaiki platform tinggi. Tempat terakhir di area G adalah Chu Chen. Ada keheningan singkat di lapangan Haixinsa yang ramai, dan kemudian terjadi keributan dan seruan yang menggelegar. Banyak orang tidak percaya dengan mata mereka. Serp, singa Afrika yang galak, menyusun strategi, dan percaya diri, justru terpeleset di saat kritis. Hahaha, Xia Bei tidak bisa memegang teleskopnya dengan stabil dan tertawa sembarangan. Apa sebutannya? Menyakiti orang lain pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Jika dia tidak bermaksud menghentikan saudara Chen dari ronde pertama, maka dia tidak akan melakukannya. Tidak bermaksud menghentikan saudara Chen dari ronde pertama, maka dia tidak akan melakukannya. Aku bahkan tidak akan berhasil melewati babak pertama. CK, singa Afrika yang difavoritkan menjadi juara, bahkan tidak bisa melewati babak pertama. Ini berita besar. Ini tamparan di wajah. Saat ini, Serp bereaksi, mengangkat kepalanya, dan seluruh wajahnya menjadi lebih gelap. Marah dan cemas. Kedua tangannya gemetar, dia datang dengan ambisi besar, dan bahkan lebih berani mengatakan sebelum pertandingan bahwa dia akan menaklukkan Timur yang misterius. Akibatnya, dia berlutut. Chu Chen telah naik ke platform tinggi, dan menurut aturan, dia tidak bisa mengambil setengah langkah lagi. Serp mengangkat kepalanya dan meraung, memukuli dada dan kakinya, merasa sangat marah. Aku mengerti kalimat ini. Song Kyu menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Serp. Izinkan aku menyanyikan sebuah lagu untukmu. Ada kegembiraan dalam hidup. Tidak dapat dihindari bahwa akan selalu ada air mata. Kita semua, saat kami bertemu di kaki Lion Rock, akhirnya kami lebih banyak tertawa daripada bersedih. Song Kyu tertawa, aku tertawa, kamu menghela nafas.
Meskipun Serp tidak dapat memahami kata-kata Song Qiu, dia dapat menebak bahwa Song Qiu sedang mengejeknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dengan marah. Membenturkan kepala singa ke tanah, melompat, dan meninju Song Qiu. Tiba-tiba dia diledakkan. Ekspresi Song Qiu berubah drastis, dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Terjadi keributan di tempat kejadian. Ekspresi Song Xieyang dan lainnya berubah drastis. Tinju Serp semakin dekat ke Song Qiu, dan angin kencang menyapu dirinya. Ledakan di antara petir dan batu api, tinju bertabrakan. Menghancurkan bumi, tubuh Serp terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras. Song Qiu berbalik, sangat terkejut, kakak ipar. Chu Chen melirik Serp yang terbaring di tanah dan menepuk tangannya dengan ringan. Aku hanya tidak ingin melawanmu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa mengalahkanku? Bab 382. Cinta menetes dengan kekuatan sihir dan berputar-putar. Suara Serp, singa liar Afrika, jatuh ke tanah seperti guntur. Semua orang bingung, tahukah Anda, Serp tercatat sebagai favorit juara. Slip di telapak kakinya barusan mengejutkan semua orang. Dengan slip sekecil itu, Serp kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan Lion King terkait dengan turnamen Lion King. Tidak diragukan lagi ini adalah kekecewaan besar. Namun tidak ada yang menyangka Serp akan kehilangan akal sehatnya, menginjak-injak aturan, dan melancarkan serangan terhadap Lions yang sudah melaju ke babak kedua. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Serp dikalahkan. Pukulan kritis ganda, bukan karena lawannya tidak bisa mengalahkannya, tapi dia tidak ingin melawannya sama sekali. Mata menghina Song Qiu membuat Serp ingin bergegas maju lagi. Tapi pukulan Chu Chen membuatnya sangat tenang. Kompetisi Lion King tingkat ini menarik perhatian dunia. Jika dia terus menginjak-injak aturan seperti ini, dia akan dihukum berat. Wajah gelap Serp hampir pucat karena marah. Ada suara diskusi terus-menerus di telinga saya. Singa Afrika yang gila itu terjatuh besar. Tiongkok adalah tempat asal mula kebangkitan singa. Timur yang misterius memang penuh dengan orang-orang yang berkuasa. Bahkan singa liar Afrika Serp terhenti di ronde pertama, yang menunjukkan betapa sengitnya pertarungan Raja Singa hari ini. Banyak orang yang terkagum-kagum, darah mereka mendidih, dan mereka juga menantikan pertempuran di platform tinggi. Setelah orang-orang kuat dari distrik lain naik ke platform tinggi satu demi satu, orang-orang kuat ini tampaknya telah membentuk pemahaman diam-diam. Mereka semua secara sengaja atau tidak sengaja menghindari lawan yang kuat dan menangani beberapa singa yang lebih lemah terlebih dahulu. Orang-orang kuat mulai membersihkan tempat itu. Setelah putaran pembersihan ini, mereka yang masih bisa bertahan di platform tinggi adalah mereka yang benar-benar kuat. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Mata Ning Zimo menatap ke arah Chu Chen, dan dia begitu bersemangat hingga tiba-tiba dia berkata, ternyata kekuatan Paman Chu pasti lebih unggul dari bawaan biasa. Yang Xiao Jin melirik Ning Zimo. Busur refleks Tuan Muda Ning hari ini pasti terlalu lama. 5 menit telah berlalu sejak Chu Chen meninju Serp. Ning Zimo terkejut dan gembira, tetapi juga lebih sulit dipercaya. Paman Chu jelas belum melangkah ke Xiantian.
Jadi bagaimana pukulan tadi bisa begitu kuat? Setiap distrik sudah dibersihkan sekarang, dan sebagian besar singa di distrik G memperhatikan saudara Chen. Xia Bei tertawa. Bagaimanapun, mereka sekarang mengerti bahwa orang terkuat di distrik ini adalah saudara Chen, berjaga-jaga terhadap saudara Chen yang mengusir mereka. Kami tidak akan bertarung di area berbeda pada ronde kedua. Song Yan mengangkat matanya dan menemukan beberapa singa di area lain bergerak menuju area G secara sengaja atau tidak sengaja. Jantungnya tidak bisa menahan tegang, dan dia menatap dengan cermat pada mereka. Dengan suara drum sangat intensif, Song Qiu mengikuti Chu Chen. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Song Qiu mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Platform tinggi itu terbuat dari ribuan bambu. Melalui celah-celah tersebut, kita juga bisa melihat sekilas persaingan antar singa di distrik lain dari distrik G. Tidak banyak singa yang gegabah melintasi distrik saat ini. Tapi, kakak ipar, sepertinya kami sedang terburu-buru, ditargetkan lagi. Chu Chen menghela nafas. Terlihat banyak orang yang tidak ingin keluarga Song menjadi begitu populer di perjamuan 1000 singa ini. Song Qiu menatap Chu Chen dalam diam. Keluarga Song akan mengambil tanggung jawab Chu Chen. Yang lain jelas tidak menyukai Chu Chen. Selama kamu menjalani kehidupan yang lebih baik dariku, aku tidak tahan. Chu Chen melompat, dan banyak singa di area G berpencar menjauh dari Chu Chen seperti burung yang ketakutan. Lagi pula, dia adalah pria garang yang bisa melawan singa liar Afrika dengan satu pukulan. Dalam acara yang sangat dinanti-nantikan ini, sungguh menyenangkan bisa tetap berada di platform tinggi hanya selama 1 detik. Adegan ini tidak bisa menahan tawa di antara kerumunan. Di area G, keluarga Chu Chen adalah satu-satunya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Chu Chen langsung melompat ke area H sebelah. Di area H, terjadi kehebohan. Pemuda ini, Chu Chen, sangat baik. Dia tidak akan menindas yang lemah. Dia jelas bisa menjadi raja di area G dan naik dengan mudah. Tapi dia berakhir di area H. Semua anggota area G berterima kasih kepada Chu Chen karena tidak berkelahi. Setelah Chu Chen tiba di area H, meskipun dia menyebabkan sekelompok kecil kepanikan, semua orang segera menyadari bahwa Chu Chen tidak berniat mengambil tindakan sama sekali. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang siapapun. Dia juga tidak memanjat terlebih lagi. Tidak ada yang berinisiatif untuk menangani Chu Chen. Chu Chen sedikit bosan di area H. Setelah beberapa saat, dia melompat lagi dan kembali ke area G. Langkah keren macam apa yang dilakukan Chu Chen? Semua orang tercengang. Kakak ipar, kenapa kamu kembali? Song Qiu juga bertanya dengan hati-hati. Saya hampir lupa. Ini adalah platform tinggi berbentuk kerucut. Xiao Yinqi mendatangi kami dari area B. Dia langsung melewati area A ke area H. Saya baru menyadari bahwa dia sudah bergerak menuju sisi ini. Kami hindari saja Xiao Yinqi. Chu Chen melompat dan bergerak menuju area F. Chu Chen tidak yakin dia bisa mengalahkan master seni bela diri itu. Bagaimanapun, dia masih selangkah lagi untuk mencapai Xiantian. Jadi ketika dia bertemu dengan seorang ahli seni bela diri, yang terbaik adalah mengambil tindakan.
Terlebih lagi, Xiao Yinqi menjelaskan bahwa dia datang untuknya. Senior Xiao akan mengambil tindakan. Di antara penonton, mata Huang Jianghong menyipit dengan dingin. Dia membuat langkah yang salah di awal. Dia bisa saja berhubungan baik dengan Chu Chen, tetapi akhirnya menjadi musuh Chu Chen, yang membawa pukulan telak bagi keluarga Huang. Namun, Huang Jianghong tidak menjadi dekaden karena hal ini. Dia juga tidak menyesalinya. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk membuat keluarga Huang bangkit kembali. Hambatan terbesar tentu saja adalah Chu Chen. Pikiran Huang Jianghong tidak bisa tidak mengingat upacara pembukaan kota Jintan. Saat itu, Chu Chen hanyalah menantu bodoh yang ditertawakan semua orang di Canceng. Karena upacara pemetikan hijau, dia menjelma menjadi orang kuat yang memulai perjalanan menuju hegemoni Raja Singa hari ini. Jika senior Xiao mengambil tindakan, Chu Chen pasti akan mati. Huang Yuheng menatap platform tinggi tanpa mengedipkan matanya. Xiao Yinqi sudah muncul di area A. Seekor singa ingin menyerangnya tanpa persiapan, tetapi langsung dibunuh oleh Xiao Yinqi. Murid Liu Xiaofeng terbang dengan satu gerakan. Pukulan keras tersebut juga mengagetkan singa-singa lain di area A. Xiao Yinqi dengan cepat melintasi area A dan melangkah ke area H. Wajah Huang Yuheng tiba-tiba berubah jelek, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia menunjuk ke depan, Chu Chen, orang yang tidak tahu malu. Semua orang di keluarga Huang menoleh. Chu Chen telah tiba di area E sekarang. Dia menghindari Xiao Yinqi, semua orang di keluarga Huang melihatnya. Tidak tahu malu. Bukankah dia dikenal sebagai Master Tinju Selatan? Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan senior Xiao secara terbuka. HMPH, bukan hanya kami yang ingin berurusan dengan Chu Chen. Saya tidak percaya tidak ada yang bisa menghentikan Chu Chen. Semua orang di keluarga Huang mengepalkan tangan dan bersorak untuk Xiao Yinqi. Setelah beberapa menit, Xiao Yinqi melangkah ke area G, mengambil kepala singa itu dengan kedua tangannya, dan menyapukannya. Dia tidak menyadari bahwa Chu Chen telah meninggalkan area G. Di bawah sapuan ini, bahkan bayangan Chu Chen pun tidak terlihat. Tuan, sepertinya Chu Chen tidak ada di sini. Liu Xiaofeng mengerutkan kening. Panggilan, seseorang di area G melancarkan serangan diam-diam ke Xiao Yinqi. Wajah Xiao Yinqi menjadi dingin dan dia mendengus. Sepertinya anak laki-laki Chu Chen itu tahu kita akan datang dan pergi lebih awal. Liu Xiaofeng mengambil tindakan cepat dan menembak jatuh singa yang menyerang. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Ada lebih dari 100 singa yang bersaing sekarang. Jika Chu Chen bermaksud menghindarinya, kami masih akan menghabiskan waktu mencarinya. Dia akan lebih mudah untuk membersihkan sebagian darinya. Ekspresi Xiao Yinqi menjadi dingin, dan sosoknya seperti kilat, dan dia melancarkan serangan. Liu Xiaofeng mengerti apa yang dia lakukan, dan guru serta muridnya langsung menghancurkan area G, seperti tornado yang melanda. Kekuatan serangan aktif seorang master seni bela diri terlalu menakutkan. Semua orang di area G bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terlempar dari platform tinggi.
Seluruh area G dibersihkan dalam waktu 3 menit. Banyak orang yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, singa siapa ini? Ini terlalu ganas. Pemain yang lolos ke kompetisi nasional tidaklah lemah. Dan yang masuk babak kedua sudah melalui seleksi. Mereka yang terkuat di antara yang kuat. Namun, di hadapan singa ini, mereka bisa begitu saja digambarkan sebagai lemah. Itu keluarga Huang. Keluarga Huang di Canceng. Canceng memang pantas disebut kota barongsai. Sudah banyak melahirkan juara kejuaraan nasional. Saya kira tidak akan ada penampilan luar biasa tahun ini. Tapi Chu Chen, salah satu anggotanya keluarga Song, kalahkan singa liar Afrika dengan satu gerakan, dan sekarang singa keluarga Huang membersihkan area G. Kedua pemain ini tidak terdaftar sebagai favorit sebelum pertandingan. Semua orang kagum, di antara kerumunan, serp, singa liar Afrika, membelalakan matanya. Serangan singa ini memberi kesan lebih kuat pada serp dibandingkan Chu Chen. China memang harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Serp menyingkir dengan marah. Dia yakin, dan bahkan diam-diam bersuka cita karena dia dikalahkan oleh Chu Chen sebelumnya. Dia mungkin akan mengalami cedera serius. Di panggung utama, Gong Changhong, Presiden Asosiasi Barongsai Tiongkok, melirik pria anggun yang duduk di sebelahnya dan berkata, "Mungkinkah ini orang yang Anda atur sebagai cadangan, bukan?" Mata pria anggun itu juga tertuju pada Xiao Yinqi, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Dilihat dari rutinitas kungfu, orang ini melakukan kungfu dari sekte Qingyang. Dia seharusnya menjadi orang kuat dari sekte Qingyang, atau seorang ahli seni bela diri." Mata pria anggun itu mengungkapkan ledakan rasa ingin tahu. Hanya ada 2 ahli seni bela diri dari sekte Qingyang, dan salah satu dari mereka muncul di sini. Sekte Qingyang juga merupakan sekte terkenal. Jika orang ini pada akhirnya mencapai puncak, itu akan menjadi akhir yang bagus, Gong Changhong berkata. Apakah menurutmu dia bisa mengalahkan Zhao Fangquan? Apakah kita bisa mengalahkannya atau tidak hanya akan diketahui jika mereka berdua saling berhadapan? Senyuman muncul di wajah pria anggun itu. Munculnya orang ini menunjukkan bahwa ada satu lagi ahli bela diri yang kuat di puncak platform saat ini. Pertarungan hegemoni Lion King hari ini bahkan lebih seru. Kita lihat saja nanti. Di sisi lain auditorium, Song Yan dan yang lainnya tampak khawatir. Penampilan kuat Xiao Yinqi membuat mereka khawatir tentang Chu Chen. Untungnya, ketika Xiao Yinqi datang ke area F, Chu Chen sudah sampai di area C. Gerbang singa di area F dengan cepat menghindari serangan Xiao Yinqi. Meski begitu, hampir 10 singa terjatuh di area F. Segera, Xiao Yinqi menyeberang ke area E, lari cepat. "Kamu tidak bisa mengalahkanku. Ayo pergi." Singa-singa itu mundur menuju area D seolah-olah mereka sedang diusir. Saat ini, Chu Chen dan Song Qiu telah tiba di area B. Mereka berdua telah mengamati Xiao Yinqi melalui celah bambu di platform silinder. Seperti yang diharapkan dari seorang master seni bela diri, kemanapun dia menunjuk, dia tidak terkalahkan. Chu Chen menghela nafas dan terus bergerak menuju area A.
Xiao Yinqi di area C dan Chu Chen di area H. Ketika Xiao Yinqi kembali ke area B, Chu Chen kembali ke area G lagi. Xiao Yinqi meraung marah dan melangkah ke area A lagi. Di platform yang tinggi, permainan drum yang intensif tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, suara nyanyian yang jelas terdengar, tetesan cinta lingkaran sihir di sekitar. Banyak orang yang tercengang saat mendengarnya. Song Xieyang dengan lembut memegangi dahinya. Dia bukan anakku. Su Yuexian juga tercengang. Seluruh tubuh Huang Yuheng mengejang ketika mendengar itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Senior Xiao, dia ada di area F. Bersambung.